Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami softshare.com. Kali ini kita akan membahas materi mengenai permudah olah data dengan teknik agregasi. Bab sebelumnya kita telah membahas mengenai format date atau tanggal dalam Python, yaitu menggunakan function yang udah ada di Python dan juga menggunakan library Pandas untuk mengolah data di Excel-nya. Maka pada episode kali ini kita akan perluas lagi studi kasusnya mengenai agregasi. Di dalam teknik agregasi kita akan bekerja menggunakan dataset yang mengandung informasi tanggal. Kita bahas apa itu agregasi. Agregasi adalah operasi kerja yang berkaitan dengan pengumpulan data pada sebuah dataset atau database. Agregasi berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai tertentu atau dikenal dengan grouping, seperti untuk mengetahui sum nilai total, atau yang dua mean atau nilai rata, tiga frekuensi atau nilai kemunculan, serta mencari nilai maksimal dan minimalnya. Bahkan bisa juga untuk mencari data last transaction-nya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita butuh agregasi data? Agregasi data dibutuhkan ketika kita mengolah data transaksi, seperti misalnya satu, data penjualan barang atau jasa, yang kedua, data pemasukan barang. Sehingga ketika kita menyebut kata transaksi, maka dataset tersebut biasanya mengandung informasi tanggal atau date time-nya. Sehingga melalui data tersebut bisa didapatkan informasi mengenai satu, kontrol keaktifan anggota pembeli. Misalkan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun kita bisa tahu berapa kali sih pembeli tersebut melakukan repeat order. Kedua, berapa sih jumlah total pembelian oleh anggota tersebut atau pembeli tersebut. Kemudian berapa sih rata order pembelian selama periode tersebut. Yang kedua, untuk mengontrol kapan terakhir pelayanan. Misalkan jika barang tersebut bersifat cash and tempo, maka setiap pembeli dapat diketahui batas waktu pembayarannya. Saya kasih contoh mengenai agregasi data. Di sini saya berikan contoh dalam Excel. Ada beberapa kolom, yaitu ada nomor, ada tanggal. Tanggal kita menggunakan format Indonesia, yaitu depannya hari, tengahnya ada bulan, paling akhir ada tahun. Ini nama toko, ini ada nama kecamatan, kuantum. Saya ubahlah, saya tambahkan satu format Amerika standar, itu saya menggunakan perintah date, terus kita potong mid-nya di sini agar lebih mudah untuk mengolah agregasi data di Excel. Berikut agregasi data menggunakan pivot Excel. Teman-teman bisa lihat di sini ada label di sini. Kita fokuskan dulu. Misalkan ada toko namanya Aang Mandor Dermawan. Dia pernah melakukan 3 kali pembelian, yaitu tanggal 21 bulan 12 tahun 2019 sebanyak 500 kilo, kemudian tanggal 31 bulan Januari tahun 2020 sebanyak 750 kilo, kemudian tanggal 12 bulan Maret tahun 2020 sebanyak 750 kilo. Maka dari 500 tambah 700 tambah 500 sebanyak 2 ton. Dia melakukan pembelian sebanyak 3 kali. Pembelian terakhir yaitu pada tanggal 12 bulan 3 tahun 2020. Adapun misalkan agen Andreas, misalnya di sini dia membeli sebanyak 4 kali di sini, 4 kali dengan total 30 ton, yaitu 7 ton, 7 ton, 6 ton, 10 ton. Adapun toko Andreas ini terakhir beli tanggal 13 bulan 3 tahun 2020. Di sini ada pivot tabel yang teman-teman bisa lakukan. Inilah seperti filternya, row-nya atau value-nya. Ada sum of quantum-nya, ada count of tanggalnya. Di sini bisa teman-teman atur. Teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa download file tersebut di URL
softScience.com/book. Nah, jadi teman-teman tinggal scroll saja sampai paling bawah main page-nya. Kemudian teman-teman bisa download dataagent.xlsx. Setelah teman-teman download, ini ada tampilan hasil Excel-nya. Di sini ada format tanggal bahasa Indonesia standar, format Indonesia. Saya ubah menggunakan format Amerika. Di sini udah jelas filenya ada date. Saya pakai teknik mid untuk memotong-motong stringnya. Selanjutnya kita akan memberikan contoh bagaimana mengubah data tabel ini menjadi pivot table. Caranya mudah, kita seleksi dulu data-data yang kita perlukan. Lalu diseleksi sampai bawah, kemudian kita klik insert, kemudian klik pivot table. Ini biarkan saja, langsung kita klik OK, maka akan kita dapatkan sebuah sheet terbaru. Kita fokuskan saja untuk menampilkan data agen atau toko, maka kita klik agen yang kita tampilkan. Kita juga butuh data tanggal, date-nya di sini. Kemudian juga kita butuh data kuantumnya, maka data tampil di sini. Kemudian untuk menghitung jumlah frekuensinya, kita tarik data date-nya itu ke bawah, maka otomatis data tanggalnya transaksi sudah tercatat. Misalkan tadi saya bilang Aang Mandiri, Aang Mandor Darmawan beli sebanyak 3 kali, agen Andreas beli sebanyak 4 kali, agen Andri Sugianto beli 9 kali. Adapun untuk mencari data terakhir mereka beli, caranya gampang. Kita tarik lagi data date-nya ke bawah. Di sini kita ubah, bukan count of date, tapi kita cari nilai maksimalnya. Klik value fill settingnya, kita cari nilai maksimalnya. Kemudian kita klik OK. Teman-teman gak usah khawatir, langsung jadi berubah angka seperti ini. Ini adalah format tanggal. Teman-teman tinggal seleksi lagi, kemudian ubah formatnya ke dalam yang tadi general, ke dalam format tanggal. Itulah cara untuk mendapatkan data terakhir atau last transaction-nya. Kita bahas selanjutnya, yaitu solusi agregasi data selain Excel. Sebenarnya tool Excel sudah sangat bagus untuk mengolah data pivot. Namun ketika data tersebut sangat-sangat besar, berisi puluhan ribu record, pivot table di Excel akan terasa lambat. Solusinya adalah satu, kalian bisa mengolah data tersebut via SQL, menggunakan SQLite atau MySQL atau SQL Server. Yang kedua, tetap menggunakan Excel dan mengolah data tersebut menggunakan library pandas di Python. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah yang menggunakan library pandas di Python. Untuk agar kalian bisa paham, teman-teman tentu harus belajar dulu tentang format datetime yang telah saya bahas di video sebelumnya, serta tentang NumPy dan Pandas, terutama untuk mengenai format datetime-nya. Teman-teman bisa belajar via YouTube di channel saya, atau di YouTube-nya bisa. Teman-teman beli buku saya juga bisa, atau teman-teman belajar via website. Sekarang kita akan lanjutkan lagi menggunakan Python. Teman-teman bisa setting dulu atau buka dulu spidernya. Saya juga sudah menyeting folder direktori kerjanya, yaitu saya di sini. Kemudian untuk file Excel-nya juga sudah saya tempatkan di sini. Teman-teman bisa lihat, ini ada file Excel seperti ini. Sheet 1 aktif ya di sini ya. Oke, kalau sudah semua teman-teman siapkan, pertama kita akan melakukan import
library yang kita butuhkan, yaitu ada pandas dan NumPy. Kemudian untuk bagian kedua, kita akan membaca data Excel-nya seperti berikut kodenya. Data Excel agen, sheet name-nya adalah sheet pertama atau sheet 1. Jangan lupa teman-teman save. Saya menggunakan latihan 1.py. Variabelnya masih kosong, kita akan run. Oke, kita tampilkan di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada nomor, tanggal, toko, kecamatan, kuantum, sama date format. Ini kita nggak pakai lah. Ngapa aja ini kita nggak punya date format, kita fokuskan ke format tanggal versi Indonesia. Di sini kita fokuskan saja. Kemudian untuk bagian ketiga kita akan melakukan perubahan format yang tadinya, yaitu format tanggal Indonesia. Terus kita bikin sebuah kolom baru, kita namakan dengan format tanggal. Ini adalah untuk menampung hasil konversi string data tanggal format Indonesia menjadi format data temp yang ada di pandas. Berikut kode yang kita gunakan. Jangan lupa kita menggunakan placeholder untuk format Indonesia, itu depannya adalah tanggal atau hari, terus bagian keduanya adalah menunjukkan bulan, bagian terakhir adalah menunjukkan tahun. Berikut kode yang kita gunakan. %D, %M, sama %Y. Tadi jangan lupa kita juga menggunakan garis miring. Sebagai misalnya kita bisa cek di sini teman-teman. Kita menggunakan garis miring ya. Tanggal 20 bulan 10 tahun 2019. Ini garis miring, maka kita sesuaikan tanggal, bulan, sama tahun. Kalau sudah kita run, kita coba saja. Ya, perhatikan ya teman-teman, di sini ada 6 kolom. Ketika kita run, karena kita udah menambahkan kolom format tanggal, maka kolom akan berubah menjadi 7 kan. Kita klik aja, maka di sini sudah format tanggal ini sudah kita konversi menjadi format tanggal seperti ini. Sudah sesuai dengan format data temp yang ada di pandas. Untuk lanjut ke bagian keempat, kita akan melakukan agregasi berupa kuantum dan toko. Jadi yang kita grup by sebagai agregasi adalah nama toko. Nah, ini adalah bagian keempat. Jadi kita pilih kuantum sama nama toko. Kolom kuantum sama toko akan digrup oleh kolom toko dan lakukan penjumlahan dari kuantumnya. Kemudian jangan lupa kita lakukan kuantum perintah reset index untuk melakukan reset index. Kita coba saja ya teman-teman, kita run. Kalau sudah, di sini bisa terlihat ada variabel kuantum. Kita bisa cek. Nah, di sini sudah sangat jelas. Agen Mandor Darmawan, jumlah kuantum yang diambil atau dipilih sebanyak 2000 kilo. Agen Acap sebanyak 2000 kilo. Pak Andreas sebanyak 30.000 kilo. Kita lanjut untuk bagian kelima, yaitu untuk frekuensi atau berapa kali sih mereka ngambil dalam waktu periode tersebut. Ini kita menggunakan bagian kelima. Yang kita akan grup, yaitu yang akan kita hitung adalah nomornya, yaitu kolom nomor. Kemudian kita grup toko, kita kasih nama frekuensi di sini. Kita run. Jangan lupa untuk menggunakan reset index, perintahnya yang bagian terakhir agar terreset indeksnya. Kalau sudah oke, kita run. Di sini sudah muncul
variabel frekuensi, kita klik. Nah, artinya adalah Aang Mando Darmawan melakukan order sebanyak 3 kali, agen Acap sebanyak 1 kali, agen Andreas sebanyak 4 kali. Kita lanjutkan lagi untuk bagian ke-6. Kita akan mencari data transaksi terakhir, sehingga kita menggunakan teknik max, yaitu yang kita cermati adalah format tanggal. Teman-teman bisa lihat ini data yang ke-6, format tanggal yang di sini tadi ini kita pindahkan sini, kemudian toko juga kita masukkan di grup by toko, carikan nilai maksimalnya. Jadi nilai format tanggal ini akan kita nilai maksimalnya atau data transaksi yang terupdate. Kita run, kita bisa cek data transaksi terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat, kita baca Aang Mando Darmawan telah melakukan transaksi terakhir pada tahun 2020 bulan Maret tanggal 12. Agen Acap melakukan transaksi tahun 2020 bulan Februari tanggal 20. Andreas pun juga demikian, tahun 2020 bulan Maret tanggal 13. Langkah ke-7 yaitu menggabungkan kuantum, frekuensi sama transaksi terakhir. Saya akan gabungkan menggunakan variable info. Ini adalah kodenya bagian ke-7. Teman-teman bisa baca di sini. Saya akan membuat variable info dari kuantum. Kemudian dari info ini saya bikin nama kolom lagi, frekuensi. Frekuensi ini berisi dari variabel frekuensi berisi nomor. Kemudian info juga saya tambahkan nama kolom las. Diambil dari transaksi terakhir untuk format tanggal. Kalau sudah oke, paham teman-teman dibaca ini, kita run. Oke, di sini ada variable info sudah ada, kita klik. Ini yang saya maksud akan digabung menjadi satu. Ini ada nama toko Aang Mando Darmawan, beli atau order sebanyak 2000 kilo, melakukan pembelian sebanyak 3 kali dan melakukan transaksi tanggal 12 bulan 3 tahun 2020. Begitu juga dengan data-data yang lain. Misalkan agen Yuni Susilawati melakukan pembelian 11.000 kilo, frekuensinya sebanyak 9 kali. Data terakhir yang dia melakukan transaksi yaitu tanggal 19 bulan 3 tahun 2020. Kemudian agar lebih baik, saya akan simpan data info ini menjadi format Excel. Saya kasih bagian ke-8, saya tulis bagian ke-8. Ini adalah kodenya. Perintah yang digunakan adalah to Excel. Saya ganti aja info di sini ya. Kita save. Teman-teman bisa lihat di sini di variable explorer tidak ada info.xlx. Coba kita akan run di sini. Nah, ini sudah nampil, ada kan, otomatis. Kita bisa cek saja hasil seperti apa. Info di sini mana? Oh, di sini. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jadi lebih rapi. Jadi Aang Mando Darmawan, kuantumnya 2000, melakukan pembelian sebanyak 3 kali bulan tanggal 12 bulan Maret tahun 2020. Hal ini sangat membantu ketika teman-teman bekerja menggunakan data yang sangat-sangat besar. Jadi kalau kita menggunakan data seperti ini, cara seperti ini pivot, akan memakan waktu yang lama. Seperti ini insert, terus satu-satu pivot table, terus klik OK, terus kemudian melakukan seleksi satu-satu, quantum date, terus kemudian melakukan seleksi seperti ini lagi, kita ubah lagi ini di sini date-nya. Untuk yang last transaction-nya kita ubah lagi max-nya, kemudian kita ubah lagi di sini menggunakan format tanggal.
seperti ini kayak tadi yang pernah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian kita rapikan. Ini menggunakan waktu yang menurut saya pribadi sih agak lama, tidak efisien. Bandingkan dengan kode ini kita bisa mengenerate, teman-teman bisa hanya cuma 38 baris kode dan sangat-sangat efisien, tidak ribet. Itu aja teman-teman. Bila teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai dasar Python seperti NumPy, Matplotlib, Pandas, OpenCV, teman-teman bisa beli buku saya dengan judul Belajar Mudah Python dengan Paket Open Source, terbitan Geraha Ilmu Yogyakarta.